Bau busuk yang sudah samar-samar tercium. Keduanya saling menatap satu sama lain. Mereka mengedarkan pandangan ke semua penjuru. Sampai akhirnya, Jumadi menunjuk ke sebuah pohon yang berada sedikit di atas mereka. Terlihat ada mayat seseorang yang tersangkut di pohon bercabang tersebut. Dan saat angin berhembus, bau busuk masuk ke dalam rongga pernapasan keduanya, membuat mereka seketika mual dan muntah. Apalagi saat Ubi melihat ke bawah, terlihat sebuah kepala yang sudah hampir kehilangan kulit dan daging, tapi masih ada sedikit rambut di sekitarnya. Sambil menutup mulut dengan bajunya, Jumadi berusaha membalikan kepala yang terputus itu tersebut dengan kayu. Dan saat kepala tersebut berhasil dibalik, nampak dengan jelas wajah yang tak asing. Meski kepala tersebut jauh dari kata utuh, membuat keduanya menjadi terdiam. Bibir Ubi bergetar, tak menyangka dengan apa yang ia lihat. "Apa itu Jamie?" tanya Ubi terbata, seolah tak mempercayai penglihatannya. "Kita harus mengabari orang-orang, ayo," ujar Jumadi. "Jangan, aku tidak mau orang-orang tahu keadaan Jamie. Mereka pasti akan menyalahkan aku, Jum. Ini bukan salahku. Aku tidak tahu kenapa Jamie sampai jadi seperti ini." Ubi histeris. "Justru kau kan disalahkan kalau sampai menutup semua ini, Bi. Mereka harus tahu. Kita harus menguburkan jasad Jamie dengan layak." "Ini bukan salahku," isak Ubi. "Kau harus bersikap dewasa, Bi. Kalau memang kau tidak bersalah, maka tak perlu takut." Lalu Jumadi berjalan pergi. Ia mulai berusaha memanjat naik dengan kembali berpegangan pada akar-akar pohon. Beberapa kali kakinya hampir meleset dari injakan, karena pikirannya saat itu benar-benar berkecamuk. Sesampainya di atas, Jumadi berjalan dengan langkah setengah berlari ke arah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Singkatnya, saat ia sampai di tempat, Iman sedang mengobrol dengan lelaki berkumis tebal itu. Jumadi tak bisa lagi membendung air matanya. "Kenapa?" tanya Iman. Bau Jumadi berkuncang, bibirnya gemetar, tak bisa berkata-kata. Rasanya berat sekali menyampaikan kabar buruk tersebut pada Iman yang masih sangat berharap kalau Jamie masih hidup dan sehat. "Kenapa?" Bagai orang linglung, Jumadi menunjuk ke arah di mana ia baru saja muncul. "Kau jangan membuatku khawatir, bangsat. Katakan ada apa?" bentak Iman. "Jamie." Iman lantas beranjak dari duduknya. Suara nafasnya bergemuruh. "Dia pulang. Di mana dia?" tanya Iman. Tanpa menjawab sederet pertanyaan dari Iman, Jumadi langsung berbalik dan berjalan meninggalkan Iman. Iman dan beberapa orang yang berada di sekitaran pondok lantas mengikuti langkah Jumadi yang membawa mereka ke tepi jurang yang curam. Jamie ada di sana," ucap Jumadi. Iman menatap Jumadi dengan tatapan tajam. "Kau jangan mempercandakan temanku. Aku bisa saja membunuhmu dengan tanganku kalau kau masih mempermainkan temanku," ujar Iman dengan emosi yang meluap. "Makanya turun, dia ada di bawah." Mendengar perkataan Jumadi, hampir saja Iman memukulnya, namun langsung ditahan oleh orang-orang yang tadi mengikuti. Akhirnya Jumadi mulai berusaha untuk menuruni jurang itu lagi, diikuti oleh Iman dan si lelaki berkumis tebal. Saat Jumadi menunjukkan kepala yang tadi mereka temukan, Iman langsung terduduk di dekatnya. Ia shock, sampai-sampai tak ada sedikit pun air mata yang keluar. Tubuhnya lemas seketika. "Jamie? Tidak, itu pasti bukan Jamie. Itu bukan Jamie," gumam Iman. "Ya Tuhan, tubuhnya masih tersangkut di sana," ujar si lelaki berkumis tebal. Iman tak bisa berbuat apa-apa. Ia bingung, sedih, shock, campur aduk jadi satu. Iman benar kehilangan pikiran jernihnya saat itu. Ia duduk di dekat kepala Jamie dalam waktu yang sangat lama, sampai-sampai ia tak tahu jika orang-orang sudah mulai memenuhi tepi jurang untuk melihat bagaimana orang-orang akan membawa tubuh mayat Jamie yang sudah tahu tuh lagi. "Sudah, Man, semuanya sudah terjadi. Ikhlaskan dia." "Ikhlas? Kau tak tahu apa yang aku rasakan saat ini."
Kau hanya bisa berkata, ucapan itu gampang, tapi kau tak tahu bagaimana rasanya aku menjalaninya. Proses pengangkatan jenazah Jamie dari dalam jurang memakan waktu yang sangat lama. Apalagi mereka melakukan semua itu dengan peralatan yang seadanya. Jenazah dimasukkan ke dalam kain yang dibuat seperti kantong dan ditarik ke atas oleh orang-orang. Beberapa kali tali tersangkut oleh akar-akar pepohonan dan membuatnya hampir putus. Namun untungnya proses itu berhasil mereka lakukan. Saat sampai di area pondok milik ayahnya Ubi, Iman berteriak-teriak histeris memanggil Ubi. Dan saat ia melihatnya, Iman mengajar pemuda tersebut sampai berdarah-darah. Kenapa kau lakukan ini pada Jamie ya? Akan kubunuh kau, teriak Iman. Beberapa orang yang berada di sana tak tinggal diam. Mereka berusaha melerai perkelahian. Namun Iman terlalu kuat. Kekuatannya hampir mirip seperti seekor banteng yang mengamuk. Bahkan beberapa orang menyebut kalau saat itu Iman sudah dirasuk oleh makhluk halus. Cukup Man, Jamie akan sedih melihat sahabatnya seperti ini. Aku yakin bukan Ubi pelakunya. Bisa saja Jamie terpeleset saat sedang berjalan, atau mungkin dia terjatuh saat diserang oleh beruang. Beruang? Apapun itu, siapapun itu, aku tidak peduli. Yang pasti aku akan membunuh makhluk yang sudah membuat Jamie mati. Sekarang kita perlakukan jasad Jamie selayaknya. Kita akan memakamkannya malam ini juga. Iman dibawa Samsu ke dalam pondok. Ia ditenangkan dan tidak diizinkan melihat proses pemandian jenazah ataupun penguburan sahabatnya. Mereka takut kalau Iman akan kembali mengamuk. Seminggu telah berlalu. Iman menolak berinteraksi dengan orang-orang. Ia kerap kali terlihat duduk di pinggir sungai sambil melamun. Dan yang Iman rasakan saat itu adalah kehadiran Jamie di setiap mimpinya. Jamie selalu berkata lirih, namun Iman tak memahami maksud perkataan itu. Sampai suatu hari, saat Iman sudah tak sanggup lagi, ia menceritakan semuanya pada Jumadi. Mungkinkah arwah Jamie ingin memberitahu kau pelakunya? Aku tidak tahu, tapi jika benar, aku rela menjadi pembunuh untuk membunuh orang yang telah melenyapkan nyawa temanku. Jumadi menarik napas panjang. Di atas sana, ada seorang mantan pendeta yang katanya juga paham dengan hal-hal mistis. Beberapa kali dia meramalkan kejadian dan memang benar adanya. Hal itu terjadi tidak lama kemudian. Tapi kemungkinan di agama kita tidak diperbolehkan mempercayai hal itu. Tapi keputusan ada padamu. Aku siap untuk mengantar. Antar aku sekarang, ujar Iman sembari beranjak. Jumadi mengangguk, lalu ia mengambil sebotol air dan membawanya. Ia berjalan lebih dulu. Jalanan itu penuh dengan tanah kuning yang pastinya sangat licin dikala hujan. Beberapa kali Iman mengocok matanya yang kemasukan debu bekas tanah yang diinjak oleh Jumadi. Semakin ke atas, jalanannya semakin menanjak. Sampai di suatu ketika, mereka berjalan dengan wajah yang hampir mencium dengkul. Dan akhirnya setelah beberapa meter kemudian, mereka melihat sebuah rumah kecil dengan pemandangan hutan liar mengelilinginya. Pintu rumah itu terbuka, dan nampaknya di dalam sana ada orang yang mereka cari. Saat Jumadi mengucapkan permisi, seorang laki-laki berusia 50 tahunan lebih keluar dari dalam rumah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki tua seperti ini mampu turun naik melewati jalanan tadi? Batin Iman. Kalian mencari aku? Tanya si lelaki tua sembari menatap keduanya. Jumadi mengangguk, lalu tanpa basa-basi, Jumadi lantas menceritakan maksud dan tujuan mereka ke sana. Lelaki tua mengangguk, ia paham. Dia sedang bersama kalian. Mungkin kalian tidak menyadarinya, tapi aku dapat melihatnya dengan sangat jelas, ucap si lelaki tua. Benarkah? Seperti apa dia dalam penglihatanmu? Tanya Iman. Tentu, dia pemuda yang tampan semasa hidupnya. Tetapi sayang, wajah yang tampan tak menjamin nasib yang bagus. Seseorang telah menghilangkan nyawanya. Seseorang, pasti Ubi kan?
Maksudnya laki-laki yang pernah bermasalah dengannya. Saat akan menjawab pertanyaan Iman, si lelaki tua itu seperti mengalami kesakitan di bagian dadanya. Beberapa kali ia menghirup dan mengeluarkan udara dari rongga hidungnya. Maaf, sudah hampir 20 tahun aku mengasingkan diri di sini. Dan sudah selama itu pula, aku tidak pernah lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dadaku akan terasa sakit setiap kali mereka berbicara. Suara mereka menusuk sampai ke jantungku. Suara penuh amarah dan dendam. Iman menatap lelaki tua tersebut. Apa bisa kau katakan siapa pembunuhnya? Maksudku jangan pakai nama awal ataupun ciri-ciri fisik, karena aku tidak banyak mengetahui orang-orang yang pernah dekat dengan temanku itu. Dia seorang perempuan yang pernah tersinggung dengan ucapan temanmu. Belum usai si lelaki tua berkata, ia meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. Perempuan? Tapi siapa? Gumam Iman bertanya-tanya. Apa mungkin Eli? Bisik Jumadi. Eli, gadis polos itu. Tapi apa alasannya? Jumadi mengangkat kedua baunya. Ia sendiri tak yakin. Tapi mendengar kata perempuan, pikirannya entah kenapa tiba-tiba teringat Eli. Yang kau sebut itu benar. Dan perlu kau tahu, 20 dari 50% orang-orang di pertambangan itu adalah mereka yang sedang dalam pelarian atau pengejaran pihak berwajib atau buronan. Kepolosan wajah bisa menipu dunia, tapi tidak dengan hati. Maka dari itu, jangan hanya menilai dari luar, tapi cobalah selami isi hatinya. Maka kau akan tahu dia seperti apa. Ujar si lelaki tua yang masih memegangi dadanya. Maksudmu Eli itu adalah buronan? Lalu di mana aku bisa menemukannya? Tanya Iman. Sayang sekali, aku tidak tahu di mana dia sekarang berada. Gigi Iman bergemeretak. Baik, aku akan mencarinya, walau sampai ke ujung dunia sekalipun. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ujar Iman gusar. Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya. Emosimu sekarang sudah menyatu dengan dendamnya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah merelakan dia pergi, dan biarlah karma Tuhan yang akan menghukum si pelaku, ucap si lelaki tua. Tidak, aku tetap akan memburu si pembunuh itu. Suasana di antara mereka mulai canggung, lalu Jumadi langsung berpamitan pada si lelaki tua dan menarik Iman untuk segera pulang. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, bahkan saat orang-orang masih terlelap dalam buean mimpi, Iman keluar dari pondok. Ia berjalan tanpa penerangan menuju jalan utama untuk pulang. Ia juga mencuri beberapa emas hasil tambang yang belum sempat diserahkan pada ayahnya Ubi. Singkatnya, saat sampai di perkampungan besar, Iman menjual emas-emas hasil curiannya. Setelah mendapatkan uang, ia mampir ke sebuah warung untuk makan. Selesai makan, ia langsung menaiki taksi air menuju ke desa yang disebutkan adalah desa yang pernah disebutkan oleh Eli. Namun singkatnya, saat sampai di desa itu, tak ada seorang pun mengenali Eli. Dan Iman yakin kalau desa itu bukanlah tempat tinggal Eli. Dan kemudian dari sana ia pergi ke tempat yang cukup jauh. Dan info nama tempat itu juga ia dapatkan dari teman-teman kerjanya Eli. Tapi sayang, perjalanan yang memakan waktu 2 hari di kapal itu sama sekali tak membuahkan hasil. Namun Iman tak mau berputus asa. Ia terus mencari dan mencari keberadaan Eli. Pernah di suatu malam, dalam pencariannya, Iman bermimpi hal yang sama. Ia bertemu dengan Jamie yang menatap lekat kepadanya, seolah ada yang ingin dia sampaikan. Tahun pun berlalu, akan tetapi tak ada kabar dan tanda-tanda keberadaan Eli. Iman sudah lelah. Ia sangat ingin hidup sebagaimana layaknya bertemu sanak saudara. Terlebih lagi, ia sudah sangat rindu pada orang tuanya. Selama ini ia tak berani pulang membawa kabar kematian Jamie. Ia takut pada janjinya yang dulu ia ucapkan pada ayah Jamie untuk selalu menjaga Jamie. Namun janji hanya tinggal janji. Nyatanya,
ia tak bisa menjaga Jamie. Tapi meskipun Iman tak pulang, ia kadang-kadang masih menitipkan sejumlah uang pada orang-orang yang ia kenal untuk orang tuanya dan ayah Jamie. Di tahun keempat, saat Iman ingin menitipkan uang, orang itu berkata kalau ayahnya Jamie sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Sedangkan orang tuanya Iman jatuh sakit sudah hampir 2 bulan lamanya. Iman tertegun, setetes air mata mengalir di pipinya. "Aku akan pulang," ucapnya berulang-ulang kali. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 4 tahun terakhir, Iman membasuh wajahnya dengan air wudhu. Di akhir sholatnya, ia mengirimkan doa untuk Jamie dan juga ayahnya. Ia menangis dalam doanya. Hatinya sedikit tenang, meski masih ada rasa was-was mengikuti. "Maafkan aku, Jam. Maafkan aku, Mang. Aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjaga Jamie," ucapnya saat kapal akan segera berangkat meninggalkan pelabuhan. Sampai saat ini Iman tidak pernah sekalipun bertemu kembali dengan perempuan bernama Ellie tersebut. Satu yang Iman ingat, seorang teman pernah mengatakan kalau sebelum Jamie menghilang, ia pernah melihat Jamie dan Ellie sedang bertengkar di pinggir sungai. Beberapa kata yang mereka dengar adalah Jamie mengatakan, "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengkhianati temanku. Sebaiknya kau jauhi kami bila kau hanya ingin menghancurkan pertemanan kami." Tapi entah benar atau tidaknya, tapi intinya Jamie menolak keberadaan Ellie di antara mereka setelah Jamie dan Ubi terlibat perkelahian. Benarkah namanya Ellie? Bagaimana kalau itu hanya nama samaran saja? Mengingat kata lelaki tua itu, ada kemungkinan jika nama-nama yang mereka gunakan hanya penyamaran saja. Orang manakah dia? Mengapa sampai sekarang aku tak pernah bertemu kembali? Mungkinkah dia sudah mati? Entahlah, semuanya terasa begitu misteri di dunia yang fana ini. Itulah akhir cerita dari Petaka Cinta yang ditulis oleh Om Ras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.